pemirsa di rumah, itu dia tadi lagunya dan juga pemberitaan di berita gitu ya. Dan juga kita jangan lupa juga buat pemirsa di rumah, jangan lupa di follow Instagram kita ya di _TikTok dan juga kita juga siaran live di Facebook ya, Jurnal Televisi, dan kita juga ada aplikasi bisa di-download jadi nonton secara langsung di Play Store, yaitu Jurnal Televisi. Jadi buat pemirsa di rumah yang pengen tanya-tanya, yang pengen langsung kirim-kirim salam atau nanyanya Mas Yeri sudah punya pacar atau tunangan kah, bisa langsung DM Instagram kita di _TikTok. Iya, terutama untuk kaum hawa nggak usah malu-malu, tanya aja semuanya. Nah, oke, kita balik lagi nih ke pertanyaan kita tadi ya, benar. Di mana Mas Yeri ini sudah sekarang di Pacific Cesar. Wah. Tapi sebelum dia berada di puncak sekarang ini, dia pasti mempunyai yang namanya lika-liku untuk masuk ke tim-tim mana aja nih. Sebelum Pacific Cesar dia main di tim Liga Pro apa aja nih. Nah, itu tolong dijelasin deh. Jadi dulu waktu pas masuk kuliah itu masuk di ada namanya CLS Junior. CLS Junior. CLS Knight Junior. Nah, jadi kan harus main di kampus dulu untuk beberapa tahun, sekitar 3-4 tahun. Nanti kalau udah siap untuk di pro baru dinaikin. Nah, waktu itu posisinya di CLS itu masih ada yang namanya pemain senior tuh, bisa dibilang hampir satu tim tuh semua pemain senior. Sedangkan pemain juniornya tuh banyak, ada sampai 12 orang. Jadi kan nggak mungkin kan dinaikin semua. Karena ada kuota pemain. Terus akhirnya waktu saya pengen main IBL nih, maksudnya udah merasa, oh ini liga kampus sudah cukup segini. Sudah terus, matang berarti ya? Iya, udah ngerasa cukup lah. Terus akhirnya pas mau main di IBL, ternyata pelatihnya butuhnya bukan point guard, butuhnya big man. Kayak gitu. Dan itu kontraknya kan di CLS kan. Terus akhirnya manajer ngasih ide untuk gimana kalau kamu kita pinjemin ke tim Pasifik. Jadi kan tuh kayak tetanggaan gitu kan, CLS sama Pasifik. Jadi nanti kamu bermain di sana, tapi kontrakmu ini tetap masih di CLS. Jadi setelah 1 season selesai kamu balik ke CLS. Ya udahlah, akhirnya rookie main di Pasifik. Terus main nih IBL kan. Ternyata beres IBL langsung kepilih timnas senior. Oh, langsung itu. Jadi nggak ini ya. Senior. Jadi untuk ini kan, untuk Siaba waktu itu, Siaba 2016. Oh iya. Terus ya udah baliklah. Karena kontrak masih ada 1 tahun kan di CLS, benar. Baliklah ke CLS. Balik ke CLS untuk main IBL, karena kan mau gimana pun kontrak masih di CLS kan, jadi harus ada balas budi ke CLS untuk bela nama CLS. Ternyata aku kira kayak bakalan dimainin sama kan di Pasifik, ternyata beda jauh, beda banget. Di CLS masih ada pemain senior, jadi yang dimainnya tetap senior terus. Dan aku jadi kayak bisa dibilang ya cadangan mati. Walaupun sudah pernah main membela timnas pada saat itu. Iya. Walaupun berarti sistemnya enggak ini ya, enggak ngeliat skill. Enggak ngeliat skill, benar. Kalau jadi ada kalau di Liga Pro tuh di klub kan pasti setiap pemain kan rata-rata kayak mereka dapat gaji yang beda kan. Benar. Atau mereka ngerekrut pemain tapi dengan bayaran yang tinggi, misal. Kalau misal yang bagus, lebih yang junior kan, bos itu kayak ngerasa ya udah aku ngapain bayar mahal-mahal ke pemain ini kalau misalnya ternyata juniornya lebih bagus. Makanya itu ada kayak sistem minute play untuk orang yang lebih banyak mendapatkan gaji ini. Gitu. Jadi kayak istilahnya kayak nggak mau rugi lah, kayak gitu istilahnya. Jadi gimana ya? Saya merangkumnya seperti itu ya. Agak sedikit rumit memang. Iya, rumit banget. Jadi di mana yang saya menanggapnya sih, di mana walaupun seorang Mas Yeri pernah main di timnas, tapi dia harus membalas budi di klub tersebut, kayak gitu kan, balik lagi. Tapi gimana caranya nih setelah Mas Yeri ini sudah pernah main di CLS ya? Di CLS ya. Terus kok tiba-tiba balik ke Pasifik kayak gitu? Nah, waktu itu kan udah kan nih beres nih setahun. Saya udah minta keluar karena saya nggak perpanjang. Ternyata CLS ini udah nggak main di IBL lagi, mainnya di ABL. Nah, saya mikir orang di Liga IBL aja saya nggak dimainin, gimana di ABL? ABL tuh yang kelasnya Asia Tenggara. Jadi mending saya pindah, karena menurut saya kalau saya tunggu sampai ngantri untuk main, nanti
buang waktunya tuh banyak, Iya, sayang benar, umur benar. juga. Terus ya udahlah saya minta pindah segala macem, surat keluar apa segala macem, akhirnya baliklah ke Pasifik. Dan Pasifik pun memang dia tuh mau ngerekrut saya, jadi nunggu kontrak saya habis baru direkrut. Oh, ternyata memang kayak gitu. benar-benar sudah menunggu ya dari Iya. Pasifiknya. Berarti Pasifik itu sebenarnya waktu Bang Yeri ikut apa namanya timnas nih, Iya. itu sebenarnya mereka Sudah ingin mantau, mempertahankan. sudah benar. Iya, sudah. jadi waktu timnas itu ya yang terdaftarnya sebagai pemain Pasifik bukan CLS. Oh. Gitu. Tapi ada nggak sih kalau dari cerita apa namanya anak-anak basket kayak kalau Mas Yeri kan apa ya lebih kayak balas budi nih ke tim sebelumnya, tapi ada nggak kayak di tim sebelumnya aja aku nggak ngerasa dihargain, akhirnya ninggalin langsung ke tim yang baru gitu, ada nggak? Oh, maksudnya selain saya? selain Bang Yeri. Ada sih, cuma mereka mau gimana pun harus sesuai etika kan. Jadi nggak bisa kayak sekedarnya main tinggal gitu aja. Karena kalau dia nggak ada etika atau kayak main tinggal gitu aja, klub juga bisa. Jadi nilai. Iya, bisa. Maksudnya attitude-nya. bisa kasarnya itu kayak bisa ngasih surat keluar dengan aturan-aturan yang seenaknya klub sendiri, gitu. Biasanya kalau langsung main keluar tuh ada sanksinya nggak sih? Kayak belum setahun udah keluar harus bayar denda sekian gitu. Iya, itu ada beberapa kayak gitu, jadi kayak bayar penaltinya. Tapi kan mau gimana pun juga klub itu punya kebijakan. Kan nggak bisa kan kayak semena-mena jahatin pemain kayak gitu. Jadi ya itu lebih dibicarain secara kekeluargaan sih biasanya. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. Kira-kira nih untuk ke depan, Mas Yeri nih, apakah terus bertahan di Pasifik atau pengen nyoba ke klub-klub lain di luar Jawa Timur nih? Kan terutama di Jawa Timur nih ya. Iya. Pengenkah nyoba di ibu kota, terus di daerah Sumatera kah? Pengenkah nyoba atau kayak gimana sih sebenarnya keinginannya sih? Iya, kalau ada tim lain yang mau ngerekrut sih ya saya dengan senang hati mau mencoba di tim lain. Oke, buat pemirsa di rumah nih, oke direktur, oke buat pelatih-pelatihnya nih. Ternyata Mas Yeri pengen ya, oke. Tapi itu memang kebiasaan, keinginan seorang pemain ya. Iya. Di Pacific Chaser sudah berapa lama sih Mas? Ini udah tahun ketiga. Sudah tahun ketiga ya. Oh, sudah tahun ketiga dan sekarang posisinya saya dengar ini kapten nih. Iya, Wah, baru kapten tahun ya. ini juga. Wah, baru tahun ini dia menjadikan kapten ya. Iya. Berarti di mana kapten itu ya kalau menurut saya sih orang yang spesial dan sangat dipercaya ya, dan Iya, nggak pasti. sembarangan orang yang bisa jadi kapten kayak gitu. Jadi harus ada kepercayaan dari pelatih, terus ada manajemen lain dan teman-teman terutama. Ya, kalau jadi kapten ya kurang tegas ya nggak enak juga kan. Nah, Ya, cek benar. jadi kapten kabur. Saya jadi kapten, Teman-temannya. iya benar, kapten Ngomong Tsubasa ya. apa Anda gitu. Oke, pernah percaya nggak saya ini pernah ikut basket loh Mas. Wah, ini kayak gini-gini. Bener Mas, waktu Coba tebak SMP. paling berapa bulan doang ya. Enggak, saya pernah ikut basket di SMP. Jadi SMP dulu pernah cerita sedikit ya, pernah ikut basket di SMP. Di SMP saya waktu di Jakarta di 148 Jakarta Timur, terus saya dilatih salah satu orang pemain mungkinan udah lama sih zamannya Mas Erik itu. Dia pemain aspak Mas, dan dia adalah namanya Indra. Orangnya tinggi-tinggi itu ada Indra. satu Tinggi-tinggi semuanya. Iya benar sih, tinggi-tinggi benar. Dan saya juga dan saya dulu saya ditempatkan jadi playmaker. Wah, kayak gini-gini dikembarin. Sama berarti poinnya sama. Oh, sekarang ganti ya. Iya. Saya nggak tahu lagi Mas, hobinya timbul pindah ke bola ya. Kenapa pindah ke bola, Jack? Pada saat itu gimana ya? Menurut saya takutnya nggak mumpuni lagi ya. Saya lihat tinggi-tinggi jadi pemainnya. Kok saya nggak ada tinggi-tinggi kayak gitu ya? Tinggi itu mempengaruhi banget nggak sih, Bang? Pengaruh banget. Ngaruh banget. Oh, Ngaruh kalau aku kayaknya bakal menang deh, Jack. Kalau kayak Tapi main. sebenarnya enggak loh, kayak gini loh. Saya waktu itu pengen nyoba basket tuh gara-garanya sakit Mas. Jadi gitu bener. Gara-gara sakit sering bengek, jadi sering ke rumah sakit, dianjurin dokter olahraga deh. Nah, jadi akibat dari olahraga basket, akibatnya positif. Ya itu tadi saya sembuh. Jadi sembuh total dari basket Iya, tersebut. sebenarnya emang kita tuh perlu olahraga. Iya benar banget. Benar Dan banget. sempat dilatih salah satu pemain aspak juga waktu itu Bang Indra, yang dimana lumayan keras ya ngelatihnya ya. Beda mungkin ya. Iya. Dia ngelatih terus kita pada saat itu sempat didoktrin juga sih, dan kita kalau nonton nggak boleh nonton. Katanya kalau kamu suka Satria Muda nggak boleh, katanya harus suka aspak gitu. Oh iya. Iya benar. baru Karena dulu kan itu katanya sering saingan ya aspak Iya, ya. sering Aspak. saingan. Jadi saya mengatakan oh aspak, oh aspak apaan sih kata saya kan.
Jadi dia tuh latihannya tuh di Senayan sih. Saya kurang tahu lagi, kurang hafal gitu, kurang ingat. Jadi seperti itulah. Jadi mungkin mereka derby mungkin ada juga nih kayak di Jawa Timur kan pasti ada derby Jawa Timur nih. Derby Jawa Timur ada. Derby Jawa Timur, derby Jakarta. Wah, sekarang tim papan atas kalau menurut saya nih, kalau untuk basket sudah lumayan lama dikenal ya, Mas. Kalau untuk basket ya, untuk basket di IBL sendiri. IBL udah lama ya? lama sih, udah dari tahun berapa IBL tuh ya? Udah 2003 gitu. 2003. Soalnya dulu sebelumnya kan masih Kobatama. Iya, Kobatama. Nah, jadi di situ tuh banyak banget ya, Mas. Banyak banget sekarang apakah banyak masyarakat anak-anak muda yang ada di Indonesia kan banyak berpikir notabene biar diperjelas lagi deh. Apakah untuk seorang pemain atau olahragawan bisa dijadikan pekerjaan sih sebenarnya, Mas? Apa nggak bisa kayak gitu? Jadi hobi yang dibayar gitu. Kalau dibilang pekerja untuk saat ini ya, maksudnya untuk beberapa periode kayak dari umur misal dari 20 sampai ke 30 itu bisa banget. Ya, bisa banget ya. Karena itu adalah pekerjaan yang dari hobi kan. Jadi yang dibayar, tapi tetap mau gimana pun namanya atlet kan pasti ada prime time-nya. Jadi ada jenjang umurnya di mana dia makin lama kan makin tua, pasti juga fisik bakalan turun kan. Nah, jadi kalau sebagai pemain sih kayak harus bisa selagi dia di prime time-nya ini dia harus bisa kayak bangun relasi ke orang, terus juga kayak bikin sesuatu kayak misal usaha sendiri atau pokoknya belajar yang di luar basket. Jadi kayak kamu tuh skillmu nggak cuma di basket doang. Oh, seperti itu ya. Jadi ada apa ya? sampingan sih kalau bahasa intinya ya. Iya, ada sampingannya. Ada kayak 5 tahun ke depan, misalnya aku nggak di sini, aku harus bisa jadi ini. Iya, jadi udah direncanain gitu. Jadi perencanaannya tuh bukan pas kayak mau pensiun baru merintis, tapi enggak. udah dari jauh hari. Iya, dari jauh hari. Kalau dari Bang Yeri sendiri nih, usaha apa yang kira-kira pengen dirintis kalau udah nggak di basket lagi? Atau bikin coffee shop kah? Iya, benar, ini kan bikin banyak banget anak distro? muda yang digandrungi, terutama coffee shop nih. Coffee shop jadi barista lah, benar. Kan coffee shop nih, yang tenar coffee shop, kalau nggak distro kan? Distro, benar. Atau Distro. pakaian olahraga gitu kan? Atau juga tuh cuci sepatu nih, usaha cuci sepatu kan? Bisa. Winsos, benar banget. Bisa banyak banget. Ini apa nih? Apa mau jualan tau gejrot gitu ya? Nggak banyak tahu kita. Nah. Out of the box ya, memang. Tiba-tiba keluarnya jauh ya, tiba kuliner. Kira-kira apa ini? Kalau saya sih lebih ke usaha makanan. Wah, kuliner kan? Benar. Oke. Sama yang pasti bikin sekolah basket. Jadi sekolah basket pengen kayak banget mau ya. gimana pun saya pengen Indonesia tuh nggak gini-gini doang. Jadi di share gitu ilmunya. Kali aja nanti generasi selanjutnya ternyata bisa lebih bagus dari yang generasi saya, kan jadi bagus untuk Indonesia juga. Benar banget. Nah, itu dia tuh buat terutama para anak muda ya yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi sekarang banyak orang dulu banyak orang memperkirakan bahwa atlet itu nggak bisa dijadikan patokan pekerjaan gitu. Dan sekarang ya kalau buat anak muda di luar di kota Kalimantan Tengah, kalau memang ada berbakat ya ini aja apa maksudnya diasah bener-bener. Contohnya kan salah satu adalah pelari di daerah Sukamara kan. Ya, atlet pelari waktu itu di Asian Games. Oh iya. Benar kan dia juara sama lari estafet itu, rasanya lari estafet juara 2 dia kan. Yang dia sepatunya ternyata nggak apa ya? Yang biasa. Benar banget. Dan tapi ternyata dia bisa. Benar banget. Dan juga di Kalimantan Tengah tuh ada juga pedayung terkenal kan namanya bangsa apa? Saya lupa, orang Kalimantan Tengah, dia salah satu kerja di kepolisian dan dia juga pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia waktu di acara Beijing waktu itu pada itu. Beijing. Benar banget, itu orang asli Kalimantan Tengah. Nah, jadi sebenarnya kita punya pemain-pemain hebat. benar, kita punya pemain hebat gitu. Terus panahan kita banyak juga di Kalimantan Tengah. Tapi kalau untuk basket jangan menyerah sih. Kalau menurut saya jangan menyerah. Basket, futsal, karena kita sekarang Kalimantan Tengah tuh nggak dipandang sebelah mata lagi kayak gitu. Jadi kalau buat anak-anak Kalimantan Tengah nih bisa, Mas Yeri aja nih dari Ambon loh, bisa jadi pemain Proliga. Kan kita nggak tahu nih, jauh nih kan, jauh. Untuk dari pemain-pemain Ambon nih Mas Yeri, banyak nggak untuk jadi pemain Proliga nih? Liga basketnya ini. Kalau di pro sih yang saya lihat baru
Papua sih. Dari Papua ya? Iya, Oh berarti Papua dari ada. Ambon baru Mas Heri atau kayak gimana? Dari Ambon kayaknya cuma ada 2 orang gitu. Ada 2 orang? Iya, 2 orang. Cuma itu pun nggak asli Ambon, jadi kayak ya mereka Masih campuran campuran. juga. Masih campuran sama juga ya, Manado. benar. Tapi kalau untuk Mas Heri ini, untuk selama ini tahu nggak sih dari anak-anak Kalimantan ada nggak pemain-pemain dari Kalimantan terutama? Yang gabung di klub basket. Iya, klub basket. Oh banyak kalau Kalimantan. Oh Kalimantan teman-teman banyak ya. iya. Tapi bukan maksudnya paling banyak ini kayaknya di Kaltim nih. Kaltim. Kaltim, Kalsel, Tuh, itu kan kayak banyak. gitu. Jadi Iya. nggak usah ini deh, nggak usah itu. Ternyata tetangga kita yang kata kita kan serumpun tetanggaan itu bisa banyak banget tuh. Kayak di Palangkaraya kenapa? Kalimantan Tengah Iya, terutama. Jangan mau kalah gitu. Bener, jangan Siapa mau tahu kalah. nanti Bang Eri bikin sekolah basket. Iya nanti dia bikin sekolah basket. Kalau buat teman-teman di rumah yang udah nggak cukup umur, nanti punya anak, anaknya suruh masuk gitu kan, bener. Kalau dari Bang Eri nih kan tadi apa ya? Sebenarnya yang penting dari seorang pemain untuk menuju seorang pemain profesional tuh kan dipupuk sejak dini nih. Dan Iya. misalnya kayak Bang Eri tadi dari kecil, dari Dari SD, SMP ya? dari SD. SD ikut ekstra. Terus kayak masih apa namanya masih konsisten dengan hobi itu. Untungnya dari diri sendiri tetap ini ya, tetap konsisten. Iya. Walaupun ada sedikit struggle sama orang tua. Iya. Nah, pesan buat orang tua terutama kan nih kaum milenial udah mulai menuju menjadi orang tua. Benar banget. Gimana apa ya pendapat atau pesan buat Bang Yeri buat orang tua misalnya ada anaknya menyukai sesuatu di luar akademik tapi tetap didukung, harusnya kayak gimana? Iya benar, kayak gimana Harusnya pesannya? sih kalau saya saran ya kayak ya orang tua zaman sekarang tuh jangan terlalu strict apa yang mereka pengen, karena mau gimana pun kehidupan anakmu itu bakalan beda sama kehidupan orang tua sendiri gitu. Jadi ya kita sebagai orang tua ya meskipun saya belum jadi orang tua ya Iya. maksudnya menuju menjadi orang tua. jadi kayak nggak perlu lah kayak dihalang-halangin atau kayak ditahan passionnya anak itu sendiri, karena kan namanya kalau masih muda kan masih menggali jati dirinya tuh mau Benar, kemana kayak benar. gitu. Jadi harusnya Didukung didukung ya, dikasih kebebasan kayak gitu, nanti pasti anak tuh kayak bakalan nemu oh ternyata aku ini di sini nih, jadi ya udah kita sebagai orang tua ya tinggal dukung aja. Oh, seperti Kayak gitu. itu. Support Jadi, sebenarnya. ya. Support selama ya itu benar masih banget. hal Support positif. dan selalu intinya sih sebenarnya disupport tapi diberikan arahan juga. Iya, Berikan jangan arahan. sampai dia liar gitu ya. Benar banget. Ya, kalau takutnya kan nanti main basket liar susah. Ya kan nggak ada pemain basket liar-liaran. Kalau balap liar Kalau ada. balap liar ada, Basket benar. liar Kalau nggak basket ada. liar bingung kita kan. Kita Kalau- tadi kan ngebahas basket nih, Cek. Mm-mm. Nah, kita bahas lah tentang Bang Yeri ini sendiri. Benar banget. Kita mau ngebahas tentang Bang Yeri lebih dalam dan lebih detail nih. Terutama pasangan. Oke, oke. Ini bahasan paling Benar disukai banget. pemirsa nih, kalau Pemirsa kayak nih gini. kayak gini. Tadi sudah banyak banget pembahasan tentang basket dan di mana yang olahraga sekarang digandrungi bisa dijadikan mata pencarian ya. Iya, benar banget. Dan di mana bisa buat teman-teman di rumah juga bahwa Bang Yeri ini banyak banget beban bukan beban sih. Cobaannya ya dari Cobaan, ketahuan lika-liku. Lika-liku ya. Lika-liku Rasanya sih laki-laki. Cobaan saja ya, cobaan saja benar. Kalau cobaan tuh terlalu ini kita. Terlalu Mainstream berat ya? Gimana gitu ya? Benar, lika-likunya yang dimana dia dilarang dan dia menipu orang tuanya, tapi itu demi kebaikan. Tapi yang itu, tapi kalau memang konsisten dengan keinginan ya jalanin dan Buktiin buktikan. lah Buat- intinya. Untuk sekarang nih, ini pertanyaan sebelum kita break nih ya. Apakah sekarang kan orang tua kemarin sempat di SMP apa? Di SMP ya? Waktu itu di SMP, SMP ya. Orang tua sudah pernah melarang. Dan orang tua pasti berstatement, anak saya nggak bisa jadi apa-apa kalau dia main basket. Pasti kayak gitu kan? Iya. Sekarang Mas Yeri, adakah sudah memberikan yang berlebih itu untuk orang tua? Apakah orang tua sudah, ini loh, aku kayak gitu sudah bisa ngeberiin kalian dan ini aku ngebuktiin aku bisa berada di puncak seperti ini. Berkat kalian juga walaupun kalian agak sedikit larang kayak gitu. Ya kalau dari aku sih lebih ke ini ya kayak bantu kebutuhan di rumah, kayak mungkin kayak misal ada kerusakan apa di rumah, kayak mau bangun apa kayak mereka butuhnya kayak bahan-bahan sembako mungkin kayak beras atau apa, lebih bantu yang kayak gitu sih. Oh, lebih karena bantu yang kayak gitu ya. karena papa kan juga udah pensiun sekarang, jadi kayak biar dia tuh juga
bebannya nggak terlalu terbantu banyak. ya, gitu. benar. Jadi sekarang sudah memberi Iya. walaupun sedikit tapi ada gitu ya Mas Ada. Eri. Tapi orang tua kan bangga sekarang pasti kan, terutama kan. Sebenarnya sih kalau papa kayak masih biasa aja sih sebenarnya. Aduh. Tapi kan biasanya emang kayak gitu Iya. loh, Bang. Iya, benar banget. Kalau ayah itu dia kelihatan biasa. Iya, benar, biasa banget, tapi Tapi dia- kalau Tapi kita nggak ada, sebenarnya- nanti anak saya tuh loh. Iya, ini. benar. Biasanya tetangga dia Iya, saya, RT. saya kayak denger gitu kan, maksudnya dikasih tahu mama, iya itu papa itu ngomong sama teman-temannya tuh, oh anakku gini 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 gini. Tapi kalau ketemu aku kayak yang ya udah ya biasa aja. Oh iya nih pak, abis menang nih lawan ini. Oh ya udah selamat ya, udah gitu doang. Udah gitu Masih aja ya, tapi Padahal kalau hatinya anak gue menang. aduh, pinter ya anak saya sekarang ya jadi pemain ya. Ternyata nggak cuma bapak saya yang kayak gitu ya. Iya, bapaknya kayak gitu juga ya. Pernah saya waktu itu, kan saya basicnya di melukis nih. Pernah waktu itu mewakili Kalimantan di Jakarta. Kalah lukisan pasti kan. Lukisan terus, Iya. apaan nih gambar kayak gini? Iya, Kamu nggak benar. bakal menang, coba lihat tuh musuh-musuh kamu tuh. Ya, astagfirullahaladzim itu kan. Jadi udah iya. Pas udah diumumin ternyata menang. Oh kamu menang ya katanya. begitu Udah ya? gitu sama gitu doang. Nah pas di depan kita itu udah biasa. Tapi kalau kita udah nggak ada, baru itu anak saya kemarin menang. Bangga, baru bangga, iya. gitu. Itu cara orang tua berbeda-beda, ada yang support secara langsung, ada yang support di belakang kayak gitu. Tapi mungkin orang tua berbeda dengan pemikirannya, berbeda dengan caranya, ya kita hargai lah. Mereka pasti nggak ada namanya orang tua nggak menghargai kreativitas anaknya dan kebanggaan anaknya itu, karena keren lah menurut saya. Mas Heri terus si Nonop punya kreativitas kan, pernah ke Jakarta, pernah timnas juga, ada timnas ya mas, timnas Iya. sekarang timnas senior ya. Tim senior. Nah itu satu kebanggaan yang dimana ngebawa lambang Garuda di dada aku ya. Aturnya di sini Garuda di sini ya. Sini Pak Jokowi ya Pak Presiden, benar kan kayak gitu biar adil kan, benar. Oke buat pemirsa di rumah nih kita bakalan ngasih satu buah lagu dulu, benar. Nanti kita tapi bakalan nanya nih kan kita Bakal ngulik nih, nanya benar. lebih ke masa pribadi nggak apa-apa kan ya bang? Nggak apa-apa. Penyegaran nih di Iya. akhir segmen tersebut. Benar buat banget kaum penyegaran. Kalau biasa sudah nanya-nanya olahraga, kita harus nanya-nanya nih. Nanya-nanya cinta, apakah dia laku atau tidak ya? Keren banget. Oke, buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune depan layar kaca HP Anda dan TV Anda karena kita bakalan balik lagi.